Karena kalau kalian mengadu kepada OJK dan mengetahui itu dari mana dan ketahuan siapa karyawan yang mengirimkan itu, sudah otomatis karyawannya akan dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan pada hari ini. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata ini dia daftar pinjol-pinjol yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya. Ada seorang teman yang menginformasikan kepada saya, Mbak, bener ya Agustus ini OJK akan memberikan pemutihan untuk orang yang galbel-galbel lama. Ini banyak beredar di TikTok Mbak, tolong informasinya. Nah seperti ini informasi teman-teman ya. Resmi OJK pemutihan pinjol secara online berlaku seluruh Indonesia mulai 30 Juli sampai akhir Agustus 2025. Ayo segera daftar diri Anda agar kalian terbebas dari hutang. Nah ini semua hoax teman-teman ya. Apalagi banyak beredar di TikTok dan banyak sekali komen-komen yang berharap hutangnya dibebaskan ataupun diputihkan oleh OJK. Mohon hati-hati dengan iklan seperti ini dan jangan terperdaya dengan segala komenan karena rata-rata mereka semua itu oknum yang menjadi satu tim gitu ya. Nah buat yang seperti ini please saya mohon untuk lebih banyak disaring teman-teman ya. Karena apa? Banyak sekali orang yang memanfaatkan situasi. Jadi dari beberapa bulan yang lalu selalu ada seperti ini di awal bulan ya. Jangan pernah percaya pemutihan seperti ini, saya ingatkan lagi. Dan banyak sekali teman-teman yang ikut-ikutan bahkan percaya dengan komen-komenan yang ada di dalamnya, padahal orang yang komen di dalamnya itu adalah mereka-mereka yang satu komplotan juga. Jadi perlu diperhatikan. Ingat saja, kalau yang namanya ada pemutihan, pasti semua konten kreator dari pinjol akan menginformasikannya kepada kalian, termasuk akan muncul di media sosial ataupun di berita-berita TV nasional. Pastinya ada gitu teman-teman ya. Yang penting kalau kalian mau tahu apakah ada pemutihan untuk hutang kita yang digalbay, caranya gampang, yaitu cek saja slip OJK. Nanti kalian akan lihat mana hutang-hutang kalian di antara semua yang kalian galbaykan itu masuk ke dalam slip OJK dan mana yang tidak. Kalau tidak masuk, sudah otomatis kalian mendapatkan pemutihan. Itu saja kuncinya teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada sekitar 3.000-an lebih pengaduan ke OJK ya, yang mana pengaduan dari belasan ribu itu paling banyak itu tentang pinjol. Nah banyak juga yang mengatakan bahwa pinjol-pinjol paling banyak diadukan ini kenapa tidak ada efeknya lah buat para DC-DC ataupun buat para pinjol-pinjol, dan apa yang akan dilakukan OJK terhadap pinjol-pinjolnya. Nah untuk itu di sini ada saya baca satu postingan mengatakan bahwa pacarnya ini bekerja di salah satu platform pinjol, yang mana ternyata ada satu platform pinjol yang semua DC-nya di blacklist oleh semua pinjol-pinjol legal. Mau cerita sedikit lah ya. Jadi pacar gue sekarang kerja di Rupiah Cepat di bagian DC. Ternyata DC sama FC beda le. Kalau FC ya nagih ke rumah, ngeri banget jir ngedengerin cerita kerja di sana. Buat yang tahu APK ada kami dulu, ada berita nasabahnya bundir, terus sekarang karyawan ada kami semua di blacklist dari perusahaan pinjol manapun. Jadi pada tahu kan kenapa kalau ada yang chat nagih nggak pernah ngasih tahu nama aplikasinya. Nah ini teman-teman ya, jadi ada kami untuk semua mantan DC-nya itu sekarang di blacklist dari pinjol manapun. Mungkin pinjol ilegal masih menerima mereka lah. Dan mengapa kalian kalau menerima segala macam cacian dan ancaman itu, semua DC tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya? Karena kalau kalian mengadu kepada OJK dan mengetahui itu dari mana dan ketahuan siapa karyawan yang mengirimkan itu, sudah otomatis karyawannya akan dipecat dan akan di blacklist dari perusahaan pinjol manapun. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi pengaduan kalian tuh sebenarnya berefek, sangat berefek ya teman-teman ya. Kalau makin banyak kalian adukan, makin banyak pula, makin bergerak juga OJK untuk memberikan sanksi-sanksi kepada pinjol-pinjolnya. Salah satunya itu yang sekarang benar-benar akan diterapkan oleh OJK, yaitu adalah pembatasan ruang gerak dari semua administrasi perpinjolannya itu. Kemudian akan membukukan usahanya, kemudian juga lagi ada denda, dan yang terakhir itu mungkin bisa
bisa pencabutan izinnya. Nah, salah satu yang terjadi di pada ada kami sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya alasan besar sekali ya, kenapa banyak sekali DC-DC pinjol yang ketika dia mengintimidasi kalian tidak pernah berani memberikan nama pinjolnya dari mana. Nah, ini efeknya, karena apa? Mereka tidak akan bisa diterima kerja dimanapun, dan bisa jadi surat SPPI-nya dicabut oleh AFPI ataupun oleh pinjol. Nah, itu teman-temannya, dari 3.000 pengajuan ada beberapa pinjol yang sudah saya catatkan di sini yang paling banyak pengaduan. Kenapa yang saya bilang ke paling banyak pengaduan? Karena ini yang paling banyak disebutkan oleh teman-teman kita yang galbay, paling banyak kelakuan DC-DC lapangannya yang keluar kondar, bahkan sampai datang ke kantor dan selalu mengintimidasi dan mengancam. Kemudian ini yang paling banyak diposting oleh teman-teman kita yang galbay tentang perilaku dari pinjolnya mengenai bunga, kemudian juga DC lapangan, kemudian juga dengan teroran, gitu ya. Oke, yang pertama yang paling banyak itu adalah Shopee. Sejauh ini Shopee kalau meneror itu masih sopan. Saya sampaikan kepada teman-teman, kalau dia meneror, mengucapkan akan datang ke rumah membawa nama hukum, terus dia menyebutkan nama aplikasinya, terus dia menyebutkan rentetan-rentetannya, itu saya anggap masih aman. DC tidak akan datang, belum datang ke rumah kalian. Yang paling benar dari Shopee ini adalah dia keluar kondar. Jadi jangan kaget teman-teman ya, dari dulu sampai sekarang itu Shopee keluar kondar. Jadi buat teman-teman semua saya ingatkan ya, buat yang galbay di Shopee, tolong jangan ikut-ikutan ya. Karena apa? Perilaku untuk galbay di pinjol raksasa, pinjol besar itu berbeda dengan pinjol-pinjol yang lainnya. Pastikan niat dan kekuatan dalam diri kalian siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, gitu ya. Terus lagi yang paling banyak diadukan itu adalah kredit pintar. Ya, kredit pintar DC-nya saya rasain dari DC pinjol ilegal. Kemudian lagi banyak mengatakan bahwa bunga dari kredit pintar ini tidak sesuai. Kalau bisa bentuk-bentuk yang seperti ini, pencairan yang segala macamnya, tolong di screenshot dan lapor kepada OJK. Ya, makin banyak pelaporan kalian, makin cepat pinjol-pinjol dan DC-DC-nya nggak mendapatkan pekerjaan. Ya kan? Terus lagi yang ketiga itu adalah Kredivo. Nah, banyak sekali DC-DC dari Kredivo yang kehilangan pekerjaan. Benar. Kalau kalian pernah perhatikan, ada beberapa video atau postingan dari teman-teman yang sempat viral terkait dengan penagihan oleh DC Kredivo. Nah, ternyata DC-DC Kredivo yang dulu bersikap arogan, sekarang mereka sudah tidak bekerja lagi di Kredivo. Sudah banyak yang dipecat. Nah, itulah efek dari pengaduan kalian dan efek dari viralnya postingan kalian. Gitu ya. Lanjut lagi itu adalah Tunaiku. Nah, Tunaiku ini pun hampir sama dengan Kredivo teman-teman ya. Paling banyak pengaduan, DC-nya paling banyak meneror, DC-nya paling banyak minta uang jalan. Nah, kebanyakan dari Tunaiku ini juga banyak yang sudah dipecatin, tetapi masih banyak juga yang bekerja. Lanjut lagi itu ada GoPayLater dan Cbank. Nah, ini sama ya, paling banyak diadukan yang terbaru ini adalah Cbank. Cbank ini sama dengan Shopee, jadi wajar pemberlakuan mereka tuh sama. Jadi kalau kalian mau galbay di sini wajib kuat mental, tetapi sejauh ini Cbank belum ada DC lapangan. Yang ada DC lapangannya itu adalah GoPayLater, tetapi banyak yang info GoPayLater DC-nya masih baik-baik saja. Yang sering keluar kondar dan yang barbar itu mulutnya biasanya DC-DC yang ada di kantoran. Ya, yang tidak punya etika, yang cemen, yang takut, yang bahkan kalau ditantang mereka tidak akan berani keluar kandang. Mereka hanya berani depan komputer saja. Ya, yang terakhir itu adalah Alobank, kemudian ada kami, kemudian Pinjam Yuk. Nah, ini adalah pinjol-pinjol yang paling banyak diadukan. Nah, terutama untuk ada kami yang sudah terkenal dari dulu, walaupun sekarang sudah mulai mereda, tapi segala terorannya masih sama seperti dulu. Untuk paket-paket sudah mulai mereda, tetapi teman-teman perlu perhatikan, ini sebenarnya kunci buat kita semua ya. Kalau bisa ancam DC-nya yang mengintimidasi kalian, sampai DC tersebut menyebutkan nama aplikasinya dan kalian screenshot nomor telepon serta foto-foto mereka. Sampaikan,
siap-siap bang kehilangan pekerjaan, karena sudah banyak sekali DC yang kehilangan pekerjaan atas laporan dari semua nasabahnya. Nah, sampaikannya seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau DC-nya ABCD tinggalkan aja, langsung diblokir ya. Sudah tidak zamannya lagi kita takut lagi sama DC. Makin banyak pengaduan kalian, makin membuat DC-nya kehilangan pekerjaan. Sebenarnya kita tidak ingin membuat DC-DC ini kehilangan pekerjaan ataupun mematikan rezeki mereka, tapi mereka juga harus tahu ada etikanya dalam menagih. Toh selama ini lebih banyak juga orang yang membayarkan ketika sudah galbel lama. Toh banyak kok niat-niat orang untuk membayarkan tanpa harus galbel lama. Bahkan banyak orang yang berhenti untuk membayar akibat dari teroran DC dan merasa dipermalukan. Akhirnya malas dan dendam terhadap DC-nya, ujung-ujungnya pinjolnya merugi akibat dari kelakuan DC-nya. Benar begitu kan ya? Nah, jadi buat teman-teman semuanya, bukan saatnya lagi kita untuk takut mengadukan pelaku DC. Banyak sekali informasi yang sudah beredar di mana-mana, bahkan banyak DC yang hampir kehilangan pekerjaan dan juga pencabutan dari SPPI, modal kerja dari semua para DC. Dan perlu diperhatikan, setiap pengaduan kalian wajib ada bukti autentik seperti video rekaman dan juga WA yang mana jelas mereka menyebutkan nama aplikasinya. Ya, mulai sekarang harus lebih kuat mental lagi, mulai sekarang harus semangat lagi, karena kalian itu akan lebih baik lagi setiap harinya ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.